Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Anak salih salihah yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjat puji kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat Allah Subhanahu wa taala kita bisa diberikan iman sehat, sehingga kita di hari ini bisa melakukan ibadah, khususnya ibadah puasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita di hari ini sampai terakhir, mudah-mudahan oleh Allah Taala terima. Amin ya robbal alamin. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada kehariban kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang mana berkat beliau lah kita bisa mengenyam ilmu pendidikan, ilmu yang penuh berpendidikan, yakni al-Islam ya'lu wa la yul'ali. Anak solih solihah kelas 1 sampai kelas 6 SD Al-Umah yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, izinkanlah Bapak hari ini untuk memberikan suatu kultum yang bertema tanda-tanda amalan bulan Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, yang pertama, tanda-tanda amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan puasa, yang pertama adalah semakin kuatnya iman seseorang sehingga takut berbuat dosa. Maksudnya apa? Semakin iman, semakin kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika orang itu, ketika puasanya diterima Allah Subhanahu wa taala, jadi orang tersebut malas atau sungkan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat, jadi orang tersebut itu tidak semangat, jadi malas. Oke. Yang kedua, ciri-ciri tanda diterimanya puasa kita atau amalan di ibadah ya di bulan puasa, yang kedua adalah adanya perubahan atau perbaikan ibadah. Jadi ketika puasa kita atau amalan kita di bulan puasa itu diterima Allah Subhanahu wa taala, jadi ketika sudah bulan puasa, maka orang tersebut akan berubah signifikan dari ibadahnya. Yang pertamanya mungkin jarang malas ke masjid, ya, malas untuk berinfak, malas untuk bersedekah, malas untuk mengajak kebaikan. Jadi ketika amalnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut akan semangat untuk melakukan hal-hal yang positif, ya, hal-hal yang kebaikan. Contoh, jadi memperbanyak baca Al-Quran. Yang pertamanya males, gara-gara puasanya kita diterima, jadi ketika sudah bulan puasa kita itu semakin semangat untuk membaca tilawatil Quran. Oke, yang ketiga, ciri-ciri tandanya orang itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala puasanya adalah, yang ketiga adalah seseorang akan melanjutkan puasa bulan di lainnya. Jadi ketika orang tersebut itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala puasanya atau amalan ibadah di bulan Ramadan adalah melakukan puasa-puasa di bulan lainnya. Contoh, di bulan Muharram adalah di Muharram dianjurkan kita melaksanakan puasa di bulan Muharram, Dzulhijjah, puasa Senin Kamis. Jadi tidak fokus kepada bulan Ramadan saja. Malah dianjurkan oleh Kanjeng Nabi ketika sudah bulan Ramadan, kita disunatkan untuk berpuasa selama 7 hari di bulan Syawal, yang mana bulan Syawal tersebut ganjarnya adalah seperti kita berpuasa 1 tahun. Lumayan kan? Oke, anak solih solihah yang dimuliakan Allah SWT. Yang keempat adalah ciri-ciri orang diterima puasa atau amalan di bulan puasa. Yang keempat adalah seseorang akan kembali mengerjakan ibadah yang biasa dilakukan di bulan Ramadan. Contoh, si A biasanya
melakukan ibadah seperti rajin tilawah. Jadi ketika sudah lewat bulan puasa, maka orang tersebut akan membiasakan kembali apa yang dia lakukan. Contoh yang tadi si A tadi melakukan tilawatil Quran. Jadi ketika sudah bulan puasa, anak solihah rutinitasnya, tilawahnya, hafalannya jangan putus, melainkan semakin semangat. Tanda-tandanya orang itu diterima, maka orang itu akan melakukan aktivitasnya seperti di bulan puasa. Contoh, kalau di bulan puasa itu kita merajin sholat sunat tahajud, sholat duha. Jadi ketika sudah bulan puasa, kita jangan malas, tetapi melakukan seperti biasanya bulan puasa. Oke, anak solihah yang dimuliakan Allah SWT. Contoh tanda-tanda amalan bulan Ramadan yang kelima adalah tidak membeda-bedakan bulan Ramadan dengan bulan lainnya. Tidak membedakan bulan Ramadan dengan bulan lainnya. Maksudnya ketika bulan Ramadan kita itu semangat gitu untuk melakukan hal-hal yang positif atau yang kebaikan. Contoh, kita tuh sering kalau di bulan puasa kita itu sering berjemaah ke masjid, kita itu sering membaca tilawah Al-Quran, sering kita itu bersedekah untuk mengharap ridho Allah SWT. Ketika sudah bulan Ramadan ternyata kita malas, lalai. Nah, itu tidak boleh membeda-beda. Itulah cara untuk mengetahui kita itu diterima atau tidaknya puasa kita atau amalan-amalan yang di bulan Ramadan. Jadi ketika kita itu ketika sudah bulan puasa kita tuh malas, udah bulan puasa kita malas kayak masjid, itu tidak boleh ya. Jadi kalau ada yang seperti itu, maka dipertanyakan puasanya kita atau amalan-amalannya apa diterima atau tidak. Oke, yang selanjutnya amalan yang diterima oleh Allah SWT ketika bulan puasa, contoh yang keenam, yang nomor 6 adalah pribadinya menjadi lebih baik. Apa sih pribadi menjadi lebih baik? Itu semisal kebiasaannya si A itu adalah malas untuk melakukan suatu yang baik, atau tutur katanya kotor. Jadi ketika sudah kalau puasanya itu diterima, maka tutur katanya itu menjadi lebbi baik, lebih sopan, lebih santun. Yang biasanya pribadinya itu ngamuk-ngamukan menjadi lebih kalem, lebih sopan, ya, tidak marahan lagi. Mungkin itu tanda-tanda amalan yang diterima oleh Allah SWT. Mungkin cukup sekian apa yang Bapak bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan kultum yang singkat ini menjadikan ilmu yang manfaat dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.